Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal muttaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang kawan-kawan, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dari seantero Nusantara ini. Alhamdulillah kita kembali lagi ketemu sama saya, Son Abikim izin, yang seperti biasa memoderatori ya kajian kita, agenda kita. Insya Allah kita upayakan, kita selenggarakan 2 kali sehari sepanjang Ramadan, kajian duha dan kajian ba'da tarawih. Dan gak terasa kita sudah hari keberapa sekarang? Hari ke-6 ya, hari ke-5 hari ini. Alhamdulillah webinar teras PPA, kita kasih tajuk PPA Musa PPA, dipersembahkan oleh PPA Institute, oleh Yayasan Abul Hitam Indonesia, dan disponsori oleh Gold. Terselenggaranya webinar kita sepanjang Ramadan ini. Seperti biasa, saya kepengen dapat energinya dulu dari teman-teman nih. Silakan absen yuk di kolom komentar dari mana saja, walaupun dari tadi sudah banyak yang mengabsen diri ya. Terima kasih Gorontalo, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mbak Asti Balikpapan nih selalu setia, Banjarbaru, Tangerang, Malaysia, Mas Din always, Pohuwato, Kota Sukabumi, Palembang, Darussalam, amin. Kali Abang Tengah tuh Bekasi ya. Bandung, Surabaya, Mbak Rizky Ilahiyah juga selalu setia nih dari awal menyimak terus. Sampit, Kalimantan ya, Cilegon, Jogja, Pekanbaru, Jember, Kediri, Palembang lagi, Pagar Alam, Bu Popin. Ini juga menyimak setia nih Bu Popin dan teman-teman dari Pagar Alam. Aceh sudah selesai tarawih kah? Pasti belum ya kalau saya tarawih di masjid. Ya, di Jakarta alhamdulillah selesai karena tarawih di rumah ya. Dan Sumatera mungkin masih saudara-saudara kita baru masuk waktu Isya dan masih tarawih. Tabalong, Brebes, Palangkaraya, Bontang, Tomang, Amuntai, Jogja, Cirebon, Bukit Tinggi. Masya Allah, teman-teman lihat di kolom chat nih, serap energinya ya. Malam hari ini kita dari seluruh Indonesia dan partisipan mendekati 300, terus bertambah insya Allah. Ya, wow, Mas Dedi Irawan, Bekasi, wah mantap. Tenggarong, ya. Alhamdulillah, Garut, ayah Garut nih, Ustadz Udin juga ya ganti nama tuh jadi Abi Yusuf. Menyamar, pakai sorban lagi. Tadi juga di awal saya udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Ustadz Isa, begitu Ustadz Isa ngasih slide-nya ke saya, Masya Allah saya diskusi, ini materinya luar biasa nih. Insya Allah, mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, atas izin Allah kita bisa dapet hikmah yang luar biasa. Tomohon tuh Manado ya kalau saya nggak salah ya. Manado, Kota Mobagu, saya pernah beberapa kali ke sana. Alhamdulillah. Yang Jakarta juga hadir, Tarakan. Selamat datang teman-teman. Saya cek sound dulu ya. Suara saya jelas kah? Suara saya jelas? Wah, ada Padang Panjang. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih responnya kawan-kawan. Kita berdoa ya, mudah-mudahan sinyal malam hari ini lancar, karena tadi kajian duha itu bersama Kang Mei sinyalnya agak putus-putus. Bismillah, mudah-mudahan malam hari ini juga sinyalnya mendukung supaya lancar ya, tidak putus-putus. Kita berdoa, kita minta ditemani Allah, kita titip kepada Allah. Allah hujamkan hikmah di hati kita. Oke ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Seperti yang sudah di-share informasi, insya Allah kita malam hari ini ditemani oleh Ustadz Isa Sadra, salah satu trainer dari PPA Institute, guru saya juga, yang juga membersamai kami di Yayasan Abul Hitam Indonesia, membersamai para dai, para santri, ya. Insya Allah kita akan dapat banyak ilmu dari Ustadz Isa nih. Ustadz Isa, lagi muncul Ustadz. Sapa dulu teman-teman yang sudah hadir nih Ustadz Isa. Insya Allah.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sony dan rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah. Allah. Dari Bandung Ini ya, Zat ya? iya, Masya Allah. Ini seluruh Indonesia hadir ya, Masya Zat, di Allah. dulu nih. Dari Bacan ya, dari Bacan, dari Solo, Masya Allah. Tadi ada dari Balikpapan juga. Dari Malaysia tadi ya, ada dari Malaysia. Bang Andi, Ada ini dari dari Malaysia, Palembang, Tat. Masya Allah. Apa kabar Bang Andi? Uh, Masya Allah. Dari Sampit juga, Masya Allah. Barakallah. Bang Barakallah, Andi barakallah. juga setia nih. Ini ada Mas Sigit Masya Winarko Allah. juga setia nih, Zat. Kajian dari Masya Allah. kajian nih. Di Bandung gimana, Zat? Hujan, Zat ya? Bandung barusan hujan deras. Alhamdulillah udah reda. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah malam hari ini ya, Ustaz saya. Amin, Ustaz, amin. mungkin bisa dikasih teaser dulu nih, Ustaz. Kira-kira apa gambaran bahasan kita? Kenapa menarik, Ustaz, untuk kita simak nih saat malam hari ini? Iya. Ya sebagaimana kita ketahui sama-sama Mas Sony ya. Saat ini kita menghadapi situasi yang berbeda. Khususnya di Ramadan yang berbeda dari Ramadan yang sebelumnya kita lewati. Banyak orang yang give up. Banyak orang yang menyerah dengan kondisi saat ini. Ya, atau hampir give up, hampir putus asa. Nah, hari ini mudah-mudahan kita membangun harapan. Ya, membangun harapan bahwasanya apa yang sedang kita hadapi hari ini pada akhirnya akan kita lewati. Hujan tidak akan selamanya hujan. Ya. Pasti akan reda. Dan ada yang menarik Mas Sony. Ya. Kalau kita amati fenomena COVID-19 ini, ya, kalau kita lihat secara sunatullah saja, biasanya kalau hujan deras banget, biasanya cepat berhenti. Beda dengan hujan yang rintik-rintik seperti itu. Iya, lama ya Ustaz ya? Lama. Atau misalnya kita lihat sunatullah lah, misalnya ada orang yang karirnya pesat banget, cepat banget, biasanya jatuhnya cepat. Nah, COVID ini kalau Anda lihat tuh sama seperti itu. Ya, dari Wuhan mungkin 1-2 bulan ke belakang ini baru muncul di Wuhan, tiba-tiba sudah menyebar ke seluruh dunia. Ya. Jadi pergerakannya ini sangat cepat. Nah, biasanya sunatullah sesuatu yang sangat cepat terjadi, biasanya akan meredanya akan cepat juga. Ya. Amin. Insyaallah. Ustadz, benar-benar ya. Ini ada yang komentar nih, katanya suaranya Ustadz Isa kurang jelas nih. Ya, gimana kawan-kawan? Oh gitu. Tes. Kurang kenceng ya. Kecil. Coba mungkin dibuka aja kali Ustadz, headsetnya. Kayak yang awal tadi. Tes. Nah. Jelas. Insya Allah, kalau saya sih lumayan jelas nih. Teman-teman gimana? Boleh kasih responnya? Jelas, alhamdulillah. Mungkin agak dekat aja nanti dengan handphonenya. Kalau pakai headset kurang jernih katanya. Sebentar ya. Coba kita tes dulu ya teman-teman di awal ya. Gimana jelas Mas Sony? Itu nggak masuk ke mic-nya, Tat. Masuk tetap ke laptop itu. Coba dicek, Tat. Sebelum kita mulai ya, supaya nanti enak. Itu masuknya tetap ke laptop, Tat. Nggak masuk ke mic-nya. Jadi perantum ke laptop. Gak apa-apa, Seth. Insya Allah jelas kok, walaupun tanpa mic. Mungkin agak volumenya agak dikerasin aja, Tat. Oke. Nah, deket aja, Tat. Deket aja. Ya. Bismillah. Tes. Ya, Bismillah, Tat. Insya Allah cukup terdengar, Insya Allah. Baik. Kawan sekalian, kita mulai ya. Kita hadirkan hati, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang penuh berkah, malam yang Allah hujamkan kelembutan kita, ya Allah bimbing lisannya Ustadz Isa untuk menjadi wasilah hidayah buat kita, begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Saya netnya dulu ya teman-teman sekalian. Tadi sudah ngirim slide materi.
yang sempat diskusi tadi sama Ustadz Isa, Masya Allah ini luar biasa. Jadi hadapi virus dengan virus ya. Nah, virus seperti apakah yang dimaksud? Ya, mari sama-sama kita simak Ustadz Isa sebentar, siapkan dulu slide-nya ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillah. Ustadz Isa, saya persilakan untuk memulai kajian kita malam hari ini. Baik, Mas Sani. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada Tuhan selain Allah yang maha sempurna ilmunya, yang maha sempurna hidayahnya, yang maha sempurna taufiknya untuk kita semua. Semoga Allah mengkaruniakan kita hati yang yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Hati yang yakin bahwa tiada perlindungan sekokoh perlindungannya Allah. Dan hati yang yakin bahwasanya kita pasti akan berjumpa dengan Allah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sosok teladan yang setiap ucapannya mengandung kebaikan. Setiap diamnya mengundang hikmah. Dan setiap gerak tubuhnya bebas dari kesia-siaan. Ya Rabb, ya Allah, Kau yang maha melihat, Kau yang maha mendengar, Kau yang maha menyaksikan setiap pertemuan. Kau yang maha mengetahui, ya Rabb, siapa diri ini sebenarnya. Kau yang maha lembut, yang maha mengetahui dosa-dosa yang masih diri ini kerjakan. Kau yang maha tahu kelamnya masa lalu kami. Ya Allah, hari-hari ini ya Rabb, terasa kematian begitu dekat dengan kami. Ya Allah, sekiranya hari ini adalah hari-hari kami terakhir di dunia. Jujur ya Allah, kami tidak tahu ya Rabb, amal apa yang akan kami bawa ke hadapan-Mu. Amal terbaik apa yang akan bisa kami banggakan ketika kami bertemu dengan-Mu. Kami tidak yakin ya Allah, solat-solat yang kami lakukan menjadi solat-solat terbaik, menjadi solat-solat yang bisa kami banggakan di hadapan. Solat yang seringkali tanpa khusyuk, solat yang seringkali kami lakukan hanya dengan siksa waktu kami. Begitupun sedekah kami ya Allah. Kami tidak yakin sedekah kami menjadi sedekah yang terbaik. Sedekah yang seringkali kami keluarkan, kami iringi dengan riya, dengan sum'ah. Sedekah yang kami keluarkan hanya dari sisa-sisa harta kami. Kami pun nggak yakin ya Allah. Dengan saum yang hari ini kami lakukan. Kau yang maha tahu ya Allah. Saum kami seperti apa. Kami hanya saum. Mungkin sebatas menahan dari makan, minum. Dan berhubungan di siang hari. Kau yang maha tahu. Mata kami nggak saum. Telinga kami nggak saum. Hati kami nggak saum. Ya Allah. Tapi kami sadar sesadar-sadarnya. Bahwa dosa kami terlalu banyak. Kesalahan kami terlalu banyak.
Kami isi waktu kami dengan kelalaian-kelalaian kepadamu. Ya Allah, di malam yang mulia ini, kami bermohon kepadamu ya Rabb, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Afu. Ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa mata ini ya Allah. Dosa mata ini ya Rabb. Mata yang seringkali kami gunakan untuk melihat kemaksiatan. Mata yang seringkali jarang melihat ayat-ayat-Mu. Mata yang seringkali yang kami lihat justru hal-hal yang mematikan hati kami. Ya Allah, ampuni pendengaran kami. Pendengaran yang jarang mendengarkan nasihat-nasihat baik bagi kehidupan kami. Ampuni lisan ini ya Rabb. Ampuni jika ada yang keluar dari lisan ini. Kata-kata yang justru menyakiti hati kedua orang tua kami. Perkataan ghibah, dusta, fitnah kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, di malam yang mulia ini kami bermohon kepadamu ya Rabb. Ampuni lisan ini ya Rabb. Ampuni lisan ini. Ampuni tubuh ini ya Rabb. Ampuni tubuh ini ya Allah. Jika sekiranya tubuh ini pernah berbuat nista ya Rabb. Ampuni jika ada yang tumbuh dari dalam tubuh kami. Sesuatu yang tumbuh dari harta dan makanan yang haram. Kami ingin bersih ya Rabb. Ketika kami kembali kepadamu. Izinkan ya Allah. Kami menutup kehidupan kami. Kami kembali kepadamu dengan membuat tubuh kami yang bersih. Yang bebas dari dosa. Bebas dari harta dan makanan yang haram. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sesungguhnya Engkau Maha menyaksikan apa yang sedang kami hadapi hari ini ya Rabb. Yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami. Kami yakin semuanya dari-Mu ya Allah. Dan kami yakin segala penyelesaiannya, solusi ada di tangan. Bismillah ya Allah. Izinkan hari ini ya Allah. Hamba membawakan satu materi temani hamba ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat terbaik bagi diri hamba sendiri. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara hamba. Rekan-rekan yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya Ramadan kali ini adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya pernah kita jalani. Ramadan yang mungkin di antara kita ada yang menjalaninya dengan kesedihan. Mungkin di antara kita sebagian hari ini ada yang kehilangan pekerjaan. Ada yang bisnisnya turun mungkin. Tentunya ini bukan kondisi yang mudah, rekan-rekan. Tapi bisa jadi kondisi hari ini adalah kondisi yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah ayat 155, ayat 156, ya. Dan ini ayat yang dari kemarin sering disampaikan oleh para asatid, ya. Yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat wa basyirish sabirin. Dan sungguh, kata Allah, kami akan menguji kalian. Bisyai'in minal khauf, dengan sedikit ketakutan. Wal ju' dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal wal anfus wasamarat. Kekurangan jiwa, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan. Pernah nggak, ya saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang semoga semakin dicintai oleh Allah, pernah nggak berpikir, kenapa ya, kok pas banget gitu, ketika pandemi ini muncul, menyebar, ya, pas datang Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah Allah atur serapih mungkin. Semuanya sudah Allah atur
ya dengan sangat rapi. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, bahkan ya dengan Ramadan yang kita jalankan sekarang pas kena pandemi. Apa hikmahnya? Salah satu hikmah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini dalam pandangan saya. Nilai-nilai spiritual ya atau nilai-nilai ruhani kita itu biasanya lebih dekat atau lebih mesra dengan penderitaan. Coba kita lihat. Sesuatu yang membuat fisik kita menderita, itu akan membuat ruh kita lebih cemerlang. Akan membuat ruh kita lebih berkilau, istilahnya seperti itu. Misalnya dari rukun Islam, yang wajib kita lakukan, kita imani. Sholat misalnya. Ketika kita sholat, ya, fisik kita menderita. Nggak enak bagi fisik kita. Puasa sama. Dari mulai sahur, ya selesai sahur, mulai dari fajar, ya, sampai terbenam matahari, fisik kita menderita. Kekurangan makanan, kekurangan minuman. Ya. Ketika kita mengeluarkan harta pun berupa zakat sama seperti itu. Haji, apakah haji santai saja? Tidak. Fisik kita menderita. Ya, capek. Bahkan kalau haji cukup panjang, hampir 1 bulan lebih. Kita capek. Melakukan rangkaian ibadah haji itu capek. Sa'i saja itu capek. Jadi sesuatu yang membuat tubuh kita menderita, ini akan membuat cemerlang ruh kita. Nah, pada kondisi hari ini, Allah mengatakan sungguh Allah akan menguji kita. Ya. Mungkin di antara kita selama ini dapat ujian gitu. Tapi seringkali mungkin hanya 1 atau 2 dari yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 155, 156 ini. Ya, tapi di kondisi hari ini semuanya dapat. Ya ketakutan, ya kelaparan. Bahkan Masya Allah, ya kita saksikan, ya bahkan kita banyak dapat informasi ada dari saudara-saudara kita yang bahkan tidak sanggup ya hanya untuk membeli makanan pokok seperti itu, yang berhari-hari menahan lapar. Jadi benar-benar ini puasa yang benar-benar puasa gitu. Tidak hanya puasa menahan dari makan dan minum, ya, tapi benar-benar karena nggak ada makanan dan minuman. Minal khauf wa ju' wa naqsi minal amwal. Kekurangan harta. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang tabungannya habis, ada yang asetnya dijual. Wal anfus wasamarat. Kekurangan pangan dan lain sebagainya. Hari ini kita berhadapan dengan 5 poin ini. Tapi ya, saudara-saudaraku, sebagaimana Allah sampaikan tadi, ya, kita diuji dengan 5 sekaligus dalam kondisi pandemik ini. Insya Allah, semakin kita menderita, maka ruh kita akan jauh lebih cemerlang. Mungkin Ramadan yang sebelumnya kita lewati adalah Ramadan yang biasa-biasa. Tapi bisa jadi Allah memberikan Ramadan yang luar biasa hari ini. Memaksa kita masuk ke dalam Ramadan yang luar biasa. Ramadan yang ya, out of the box. Ramadan yang tidak seperti yang kita jalani sebelumnya. Mungkin dengan Ramadan yang biasa-biasa itu kita tidak menjadi luar biasa. Dan Allah tahu. Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang luar biasa, maka dimasukkan ke dalam kondisi Ramadan yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu, ya, sahabat-sahabatku yang semoga semakin disayang sama Allah. Di ayat ini, kenapa Allah memulai dengan walanabluwanakum bisyai'im minal khauf? Kenapa Allah mengawali jenis-jenis ujian yang akan menimpa seseorang dimulai dengan minal khauf, dimulai dengan ketakutan. Baru setelah ketakutan, ya, walju, kelaparan, wanaksi minal amwal wal anfus wasamarat, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sahabatku, ya, ketakutan ini adalah pintu masuk
menuju penderitaan yang lebih banyak lagi. Ketika kita takut, maka kita akan masuk ke dalam musibah-musibah atau ujian-ujian yang berikutnya. Kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Nah, oleh karena itu, ya, hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa tough, ya, bisa kuat, bisa teguh di dalam menjalani ujian ini. Yang pertama adalah kita harus berkompromi dengan ketakutan-ketakutan kita. Kita harus berdamai dengan ketakutan-ketakutan kita. Oleh karena itu, malam ini saya akan membawakan satu materi hadapi virus dengan virus. Ya. Virus apa yang kita hadapi? Ya, virus corona, COVID-19 yang hari ini ya namanya sebegitu terkenal. Kita hadapi dengan virus. Apa virus sebagai apa istilahnya? Sesuatu yang akan menjadi vaksin ya bagi virus yang sedang berkembang yang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah rekan-rekan ya, kita harus memiliki yaitu victory mindset. Kita harus memiliki yang namanya victory mindset. Apa itu victory mindset? Victory mindset ini adalah mindset untuk kita bisa menang. Untuk kita bisa lulus ya, melewati ujian ini. Menjadi hamba-hamba Allah yang teruji keimanannya. Ya, ayat lain Allah mengatakan Allah sengaja menurunkan musibah kepada seorang hamba, ya tujuannya cuma satu. Allah ingin tahu, ya, apakah keimanan seseorang itu keimanan yang betul-betul tulus dari dalam jiwanya. Bahkan di surat Al-Mulk disebutkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu dari setiap ujian yang datang dalam kehidupan kita, ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Para ulama mengatakan, ahsanu amala, amal yang terbaik ini adalah ahsanuhu wa aswabuhu. Orang yang paling ikhlas, ya, dan orang yang paling sesuai dengan tuntutan. Oleh karena itu, sahabatku, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, victory mindset ini adalah satu mindset yang harus kita miliki hari ini. Kita pahami bahwasannya kondisi yang sedang kita hadapi saat ini bukan kita saja yang menghadapi. Ya, mungkin kita hari ini kehilangan pekerjaan. Di luar sana banyak orang kehilangan pekerjaan hari ini. Berjuta tenaga kerja di Indonesia saja itu kehilangan pekerjaan saat ini. Jadi yang kita hadapi hari ini orang lain pun sedang menghadapi. Mungkin bisnis kita turun, bangkrut, ya, operasinya berhenti. Di luar sana pun sama. Banyak dari saudara-saudara kita yang menjalankan bisnis sama, bisnisnya berhenti. Bahkan sebagian bingung, ya, ketika harus mem-PHK karyawan, bingung sebentar lagi bayar THR dan lain sebagainya. Jadi sahabat-sahabatku, kondisi ini adalah kondisi yang tidak hanya kita yang sedang menghadapi. Semua orang, bahkan semua orang di dunia ini, bahkan di riset yang terakhir itu sudah hampir 97% dunia ini terpapar oleh COVID-19 ini. Tidak hanya terpapar secara mudarat dari virusnya, tapi ada ekses bawaan ya dari COVID-19 ini, ya, yang implikasinya ke ekonomi, ya ke sosial dan lain sebagainya. Nah, tinggal ketika kita sadar bahwasanya yang kita hadapi hari ini bukan kita saja yang menghadapi, tetangga kita, saudara kita, ya keluarga kita, ya sedang menghadapi kondisi yang sama. Oleh karena itu, ya tinggal pilihannya ada di kita, Bapak Ibu yang berbahagia. Apakah kita, ya setelah masa ini kita lewati, muncul sebagai pemenang atau sebagai pecundang? Mohon maaf, ya mungkin kata-kata saya agak kurang pas. Ya, apakah kita muncul sebagai seorang pemenang atau sebagai seorang pecundang? Ya, kita tidak bisa mengeluhkan kondisi saat ini. Kita mau mengeluh sama siapa? Mau protes sama siapa? Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, ada satu kutipan dari Muhammad Ali yang mengatakan, ya,
Bisa jadi ya, apa istilahnya, bukan ya karena kita jatuh karena terpukul. Ya, kita bisa jadi jatuh, kita terpukul, tapi kita diberikan waktu yang sama untuk bisa bangkit. Ya, kalau ditinju itu, semua orang yang jatuh itu memiliki waktu yang sama, 9 hitungan. Tinggal keputusannya ada di kita. Apakah kita mau bangkit? Ya, di sela waktu hitungan tadi, atau kita menyerah, give up, sehingga waktunya habis. Nah, saudara-saudaraku, jangan menambah jumlah orang yang kalah. Jangan menambah jumlah orang yang menyerah. Ya, jangan menambah orang yang berputus asa. Allah pilih kita ya, menjadi hamba-hambanya Allah, ya, adalah hamba-hamba Allah yang muncul setelah pandemi ini selesai, ya muncul sebagai seorang pemenang. Muncul sebagai orang-orang yang survive di dalam menjalani kondisi ini. Dan ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di sebuah hadis disebutkan al-mu'minun qawi. Mukmin yang qawi, yang kuat. Khairu wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khair. Kata Rasulullah, mukmin yang kuat. Khairu wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat ya, lebih dicintai, lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah, meskipun di antara keduanya ada kebaikan. Kemudian lanjutan ayat hadis ini, Rasulullah SAW meneruskan dengan sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Mintalah ya, ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, wala ta'jas, dan janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Jadi ya, harapan kita dengan pandemi ini justru memunculkan pemenang-pemenang, memunculkan orang-orang yang survive. Ini yang pertama, victory mindset. Tentunya ya, hal ini pun pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah ya memiliki tadi victory mindset ini, mindset kemenangan, ya, penuh dengan harapan akan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Tentunya rekan-rekan pernah mendengar mengenai sirah ketika Rasulullah SAW menghadapi sekutu, ya, atau tadi Ahzab, ya, Ahzab. Jadi waktu itu bersekutu antara orang-orang musyrik, ya, Quraisy dengan Yahudi di Madinah. Mereka bersekutu, ya, menyerang Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah. Ketika perang Khandaq itu sebelum perang terjadi, kaum muslimin di Madinah itu di lockdown. Di lockdown kurang lebih hampir 27 hari, 1 bulan saja. Ya. Nah, perang Khandaq sendiri terjadi di bulan Syawal. Berarti selama Ramadan, ya, kaum muslimin, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu dikepung, diputus semua jalur logistik dan lain sebagainya. Ya mungkin seperti apa yang sedang kita hadapi sekarang. Nah, dalam keadaan lockdown tersebut, ya, Bapak Ibu yang berbahagia, para sahabat kelaparan, ya, kekurangan makanan, benar-benar luar biasa. Ya, Ramadan yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat sebelum terjadinya perang Khandaq itu Ramadan yang luar biasa beratnya. Sampai ketika bulan Syawal, kaum musyrikin, ya, dan dibantu oleh orang-orang Yahudi di Madinah, ya, kurang lebih 10.000 orang, hendak menyerang Rasulullah dan para sahabatnya di kota Madinah. Sampai akhirnya waktu itu, ya, untuk bisa menangkal serangan dari pasukan Ahzab tadi, ya, sahabat Salman Al-Farisi kemudian memberikan inisiasi kepada Rasulullah SAW untuk membuat atau dikenal dengan Khandaq. Pembuatan parit ini adalah upaya untuk meredam pasukan ini untuk bisa masuk ke Madinah. Kuda-kudanya tidak bisa melewati parit ini. Harapannya seperti itu. Nah, di sebuah hadis disebutkan ketika
para sahabat dalam kondisi lapar, dalam kondisi serba kekurangan, dengan alat yang ala kadar, kemudian membuat parit. Lalu ketika para sahabat membuat parit, ya, kemudian ada seorang sahabat ya menemukan batu besar yang tidak bisa dihancurkan. Lalu sahabat berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya ada satu batu yang tidak bisa dihancurkan, ya, dan menghalangi ya proses pembuatan parit tadi. Lalu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah mengambil sebuah kapak, disebutkan di riwayat hadisnya tersebut, ya Rasulullah sampai diganjal, masya Allah, diganjal perutnya dengan batu karena saking laparnya tidak ada makanan. Kemudian Rasulullah mengambil kapak lalu menuju batu yang disebutkan. Nah, ketika Rasulullah memukul batu dengan 3 kali pukulan, di pukulan yang pertama, ya sepertiga belah. Lalu ketika pukulan yang pertama ini dilakukan, lalu Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Sesungguhnya dibukakan untuk kunci-kunci Persia. Kunci-kunci Syam. Dan aku melihat istana-istana merah di sana. Jadi Masya Allah. Ini sebagai nubuatnya Rasulullah SAW. Ya, ketika memukul batu tadi, pecah sepertiga. Kemudian Rasulullah memberikan nubuahnya kepada para sahabat. Bayangkan. Jadi Rasulullah dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapar, dalam kondisi hendak diserang musuh, kemudian memberikan satu harapan. Ya, victory mindset. Bahasanya, lihat ke depan, ya Syam ini akan kita kuasai. Kemudian Rasulullah memukul lagi batu untuk kedua kalinya, terbelah lagi sepertiga. Lalu di pukulan yang kedua Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Sesungguhnya diberikan untuk kunci-kunci Parsi, ya Parsi, ya atau Persia. Dan aku lihat istana-istana putihnya. Masya Allah. Dan yang ketiga, di pukulan yang ketiga Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Sesungguhnya dibukakan untukku pintu-pintu Yaman. Jadi Masya Allah. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana dalam kondisi sulit, ya, bagaimana dalam kondisi di lockdown, bagaimana dalam kondisi serba terbatas, ya Rasulullah memberikan harapan-harapan. Ya, dan harapannya ini harapan luar biasa, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi yang ada di Syam, ya, menaklukkan Yaman dan ini, ya, kekuatan-kekuatan ini adalah kekuatan-kekuatan superpower waktu itu. Nah, victory mindset. Ya, mindset yang berkemenangan. Ya, kita tidak boleh kalah. Kita tidak boleh lemah. Kita tidak boleh putus asa. Bahkan Allah mencela orang-orang yang berputus asa. Dan tidaklah orang yang berputus asa, ya, kecuali Allah membenci orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, ini yang pertama, victory mindset. Ya, miliki mindset yang berkemenangan. Insya Allah semuanya akan berlalu, semuanya akan kita lewati dengan baik. Ya, pandemi ini akan berlalu, akan muncul masa-masa, ya, di mana semuanya mungkin tidak kembali ke normal, tapi insya Allah akan jauh lebih baik dari apa yang sudah pernah kita lewati sebelumnya. Ini yang pertama, V, ya, victory mindset. Kita masuk ke slide yang kedua, I, ya, inisiatif dan inovasi. Inisiatif, ya, and innovation. Kita harus punya inisiatif dan inovasi. Rekan-rekan, ya, Bapak Ibu yang semoga sayang, di Amerika, ya, di bawah tahun 1920 di Amerika. Waktu itu Amerika terkenal dengan perkebunan kapasnya. Bisa dibilang perkebunan kapas di Amerika ini terbesar di dunia. Bahkan untuk mengelola kebun-kebun kapas yang sebegitu besar tadi, ya, mulailah dilakukan, ya, penggunaan tenaga kerja, ya, sebagai budak dari Afrika. Jadi perbudakan itu, ya, salah satunya digunakan untuk mengelola perkebunan kapas. Dan salah satu perkebunan kapas yang terbesar di Amerika itu ada di Alabama. Nah, Alabama ini satu negara bagian di Amerika, ya, di mana dikenal sebagai penghasil kapas terbesar di Amerika. Penduduk di sana itu mengandalkan dengan komoditi kapas. Jadi mengandalkan kehidupannya, ya, dari komoditi ini. Hampir 100% menanam kapas. Hidup dari kapas. Dan itu berlangsung turun-temurun. Sampai akhirnya di tahun 1915, ya, datang,
ya bermigrasi satu jenis kumbang ya dari Meksiko yang disebut dengan kumbang bol Wempil, ya disebutnya kumbang bol. Nah, jadi kumbang bol ini kumbang yang ada di Meksiko kemudian bermigrasi ke Amerika. Nah, kumbang ini ya bermigrasi ke Amerika dan menghancurkan semua perkebunan kapas di Amerika. Dan yang paling parah adalah di Alabama. Jadi di Alabama ini ada satu kota namanya Enterprise, ya itu hancur semua perkebunan kapasnya, tidak bersisa. Jadi bayangkan, ya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dengan kapas, bercocok tanam kapas, ya, yang ibaratnya mungkin itu menjadi satu single income, ya satu-satunya sumber penghasilan, tiba-tiba hilang semuanya, hancur semuanya, gara-gara ya migrasinya kumbang bol ini, yang menghancurkan semua ladang-ladang kapas mereka. Bapak Ibu, dalam kondisi ini kondisi yang sangat sulit, ya kondisi yang sangat sulit, dan kondisi yang dihadapi hampir seluruh seantero Amerika. Nah, bisa jadi kondisi ini adalah kondisi yang kita hadapi saat ini, yang tiba-tiba ya kita kehilangan ya sesuatu yang menjadi sumber income kita, apakah itu pekerjaan, ya atau misalnya bisnis atau apapun itu. Kira-kira nih, Bapak Ibu, ada nggak yang mungkin sedang menghadapi kondisi ya seperti misalnya petani-petani kapas yang di Amerika tadi, yang tiba-tiba kehilangan penghasilan, ya kehilangan pekerjaan, ya atau kehilangan sumber income. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang hari ini mungkin menghadapi kondisi yang sama seperti itu? Ya. Ya. Bisa jawab di kolom chat ya. Banyak ya, banyak. Ya, ada banyak. Nah, Masya Allah. Ada orang yang bertahun-tahun berbisnis, tiba-tiba bisnisnya hilang, habis. Ya, ada orang yang bertahun-tahun bekerja, tiba-tiba, Masya Allah, harus menghadapi kenyataan harus di PHK seperti itu. Ya, ini ibarat tsunami, Bapak Ibu. Ya, ibarat tsunami yang tiba-tiba menghenyak kita, ya kemudian menghilangkan semua yang kita miliki hari ini. Nah, ada yang menarik. Ya, kejadian yang sedang menimpa masyarakat di kota Enterprise di Alabama ini, ketika ya kumbang menyerang, menghabiskan semua ladang-ladang kapas mereka, ya tiba-tiba ya karena mereka nggak tahu apa yang harus dilakukan, kemudian ada namanya inisiasi. Ya, mereka punya inisiatif, mereka berinovasi. Ada seseorang yang akhirnya berinisiatif, udah daripada ibaratnya kita mengeluhkan ya kondisi habisnya ladang-ladang kapas oleh kumbang ini, yang waktu itu kumbang bol ini dianggap sebagai Masya Allah, sesuatu yang menghancurkan, sesuatu yang sangat dibenci keberadaan kumbang ini karena menghancurkan sumber penghasilan mereka. Tapi ya mereka tidak berlarut dalam kondisi seperti itu. Mereka kemudian mengambil inisiatif, berinovasi dengan apa? Mereka berinisiatif untuk menggunakan lahan-lahan yang rusak tadi untuk ditanami komoditi yang lain. Ya, mulailah ditanami kacang. Ketika ditanami kacang, Masya Allah, ya luar biasa. Kemudian ditanami lagi sayuran-sayuran, buah-buahan. Bahkan, ya kejadian 1915. Nah, di 1918 kota Enterprise di Alabama ini berubah, Bapak Ibu, berubah menjadi tidak lagi sebagai sentral penghasil kapas, tapi menjadi sentral penghasil kacang, ya penghasil sayur-sayuran, penghasil buah-buahan terbesar di Amerika Serikat. Dan apa yang terjadi? Ya, kehidupan masyarakat di kota tersebut berubah 180 derajat. Mereka lebih kaya sekarang, lebih makmur. Bahkan ada yang menarik. Di sudut kota Enterprise di Alabama itu, ya, berdiri sebuah patung. Dan di patung ini, patung seorang wanita yang sedang memanggul kumbang bol. Dan itu adalah simbol kemakmuran. Jadi kumbang bol yang dianggap sebelumnya sebagai sesuatu yang ya tidak diharapkan, ya bahkan sesuatu yang tadi ya dianggap sebagai pembawa sial. Nah, tapi ketika dengan berjalannya waktu mereka mengambil inisiatif, mereka berinovasi, ya, dan akhirnya
Masya Allah. Ya, kehidupan setelah itu ternyata jauh lebih baik dan jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Ya akhirnya kumbang bol tadi yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang sial, ya membawa kesialan, sekarang berubah menjadi simbol kemakmuran. Bisa jadi hari ini kita menganggap COVID-19 ya ini sebagai sesuatu yang ya membuat sial dalam kehidupan kita. Tapi ingatlah ya tidak ada sesuatu pun yang Allah takdirkan, Allah izinkan ya kecuali di sana terdapat kebaikan. Tinggal kita melakukan inisiatif ya, harus bergerak ya, bergerak lincah dalam sempit. Ya, meskipun lagi sempit kita harus bergerak terus ya, bergerak secara lincah. Ya, agility kita juga harus terus ditingkatkan ya, dan berinovasi. Ya, berinovasi. Ya, hakikatnya adalah ya gejolak-gejolak yang sedang kita hadapi sekarang, guncangan-guncangan yang sedang kita rasakan sekarang. Ya, bahkan kalau boleh dikatakan ini sebagai turbulensi kehidupan kita. Ya, pada akhirnya ya dengan izin Allah ya akan menjadikan hidup kita lebih tertata, akan menjadikan hidup kita lebih rapi. Nah, mungkin Mas Sony bisa dimunculkan Mas video tadi yang saya kirim. Bapak Ibu lihat, ini paku-paku yang berserakan, digoncang-goncang, ya, dibikin turbulens, diaduk-aduk seperti itu. Ketika sudah digoncang, diaduk-aduk, akhirnya rapih seperti ini. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kondisi saat ini adalah kondisi restart. Ya, mungkin Allah melihat kondisi dunia ini, kita yang ada di dalamnya, semesta ini sudah semerawut, ya, sudah acak-acakan, ya, sudah keluar dari fitrahnya. Mungkin sengaja Allah goncang hari ini. Allah goncangkan, Allah bikin gejolak, Allah bikin turbulence. Tujuannya cuma satu, ya, Allah hendak merapihkan semuanya. Dan ketika sudah rapi, ya, kehidupan akan jauh lebih baik bagi kita. Ya, ini. Ya, jadi rekan-rekan harus berinisiatif, harus berinovasi, bergerak terus, ya, ya, ya istilahnya sekarang tuh terjadi pergeseran luar biasa di dunia ini. Ya, tinggal kita ketika terjadi pergeseran ini, ya, terjadi perubahan tatanan ini, ya, kita berdiri di mana gitu. Kita berada di posisi mana? Apakah kita berada di posisi depan, ya, menjadi orang-orang yang leading, ya, atau kita berada di posisi orang-orang yang di belakang dalam kondisi menyerah. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, oleh karena itu karena terjadi pergeseran luar biasa saat ini, maka kita harus melakukan benar-benar perubahan mulai dari diri kita. Ya, belajar ilmu yang baru. Ya, belajar cepat menguasai skill baru. Ya. Mungkin yang sebelumnya bekerja nggak ada sumber income, coba berbisnis. Ya, Masya Allah nih, Bang Faisal di KPM, ya, kemudian ada IUA Club, memfasilitasi rekan-rekan yang sebelumnya nggak bisa berbisnis, ya, nggak tahu produknya apa yang harus dijual, kita menyediakan wadahnya, platformnya kita siapkan. Tinggal rekan-rekan mau, ya, kita udah siapkan semuanya. Ya, Insya Allah nanti hari Jumat rekan-rekan mesti ikut, ya, nanti dipandu oleh Ustadz Rizal, ya, ada Coach Dedi Sahrul juga, ada Bang Faisal Ramli, ya, ada Bang Maradoli, ya, yang menggawangi IUA Club. Kita siapkan semuanya. Intinya adalah bergerak, ya, bergerak lincah dalam sempit yang kita rasakan hari ini. Jangan menyerah, ya, berinisiatif, ya, melakukan inovasi-inovasi. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ya, VR. R-nya apa? Reasonable and realistic. Ya. Reasonable and realistic. Ya. Hari ini kita harus berpikir reasonable, yang masuk akal, realistis. Contoh seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah, ya, ketika dulu mungkin sekolahnya, ketika dulu sekolah, ketika hari pembagian raport, kan kita mau dibagi raport nih, udah berada di kelas, ya, raport udah siap dibagikan, kemudian kita berdoa.
Ya Allah, ya mudah-mudahan nilai rapot saya bagus semua ya Allah. Nggak ada yang merah. Mungkin kita pernah berdoa seperti itu. Minta ke Allah agar nilai rapot kita bagus. Hasil dari nilai-nilai yang ada di buku laporan pendidikan kita bagus. Nah, nggak apa-apa. Ya. Tidak ada salahnya Anda ketika misalnya di hari pembagian raport, ya, di mana angka-angka nilai-nilainya sudah tertulis di raport tadi. Kemudian Anda berdoa, ya Allah mudah-mudahan nilai raport saya bagus semuanya. Nggak ada masalah. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ya, akan jauh lebih menenangkan hati kita ketika kita berdoanya adalah berdoa meminta, ya, kerelaan hati. Ya. Meminta kepada Allah, ya, agar kita bisa menerima apapun, ya, nilai yang sebentar lagi akan kita lihat di raport kita. Jadi ketika misalnya di hari pembagian raport kita minta sama Allah, ya Allah, ya, tenangkan hatiku, ikhlaskan hatiku melihat, ya, hasil yang sebentar lagi akan kita lihat gitu, akan hasil yang kita dapatkan. Kenapa? Karena, ya, ketika misalnya, ya, nilai raport tadi kan sudah ada di situ. Ya. Jadi meskipun Anda berdoa kepada Allah minta yang terbaik, itu tidak bisa merubah nilai-nilai yang sudah tertulis di sana. Nah, Bapak Ibu, hari ini, ya, kita harus mencoba, ya, tadi, ya, kita harus punya harapan yang besar, tapi harapan-harapan besar ini adalah harapan-harapan yang realistis. Ya, harapan-harapan yang realistis. Supaya apa? Supaya ketika harapan tadi tidak tercapai, ya, berbeda dengan realita yang kita hadapi, kita tidak kecewa. Coba ketika bisa kita berdoa, padahal nilai raportnya sudah tertulis, ya Allah, ya mudah-mudahan nilaiku bagus semua. Lalu ketika kita lihat nilai raportnya ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Nah, dikhawatirkan ketika kita melihat realita tidak sesuai dengan harapan kita muncul rasa kecewa. Ya. Ada ketidakridhoan di sana. Tapi berbeda ketika kita berdoa memang udah siap gitu menerima berapapun nilai yang sebentar lagi akan kita lihat. Nah, oleh karena itu hari ini kita harus reasonable, harus berpikir secara masuk akal gitu, harus realistis. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu hari ini misalnya sektor bisnisnya adalah sektor yang terdampak misalnya travel, ya ini terdampak banget. Ya, sektor travel ini terdampak. Kemudian berusaha shifting, ya, mencari misalnya bergeser nih, ya, usaha apa yang akan kita lakukan misalnya, ya, yang reasonable, gimana? Lihat kemana aliran uang saat ini, ya. Lihat, ya, masyarakat, ya, membelanjakan uangnya kemana. Nah, kita bergerak ke sana. Nah, ini disebut dengan reasonable, ya, dan realistik. Kemudian poin berikutnya adalah, ya, U-nya, ya, unity. U-nya adalah unity. Nah, dalam kondisi ini, Bapak Ibu yang semoga semakin disayang sama Allah, ya, semoga semakin sabar dengan kondisi yang dihadapi hari ini, ya. U adalah unity. Kita harus bersatu dalam kondisi seperti ini. Ya, kita harus saling tolong-menolong, saling bahu-membahu, ya, dalam kondisi seperti ini. Ya. Di Al-Qur'an disebutkan, ya, tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, dan ini ayat yang sering kita dengar ketika kita memasuki bulan Ramadan. Ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya. Orang-orang yang berinfak, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit. Nah, hari ini dalam kondisi sempit, ya, seperti yang sedang kita hadapi saat ini, ya, kita diuji oleh Allah. Akan tetapi, ketika kita mengeluarkan sedekah dalam kondisi sempit, dalam kondisi kita menjalankan puasa, lalu kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, ini Masya Allah, 3 in 1. Ya, double, ya, triple pahala. Nah, unity, ya, jaga persatuan, ya, harus kompak, harus care satu sama lain. Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, berpeganglah,
dengan tali agama Allah jami'an, secara bersama-sama, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kemudian ya, di hadis Rasulullah menggambarkan umat Islam ini sebagai satu tubuh. Jika satu merasa sakit, maka bagian yang lain akan merasakan sakit tadi. Ya, kaki mungkin yang terluka, mata mengeluarkan air mata, mulut berkeluh kesah. Ya, nah, rekan-rekan sekalian, ya, unity harus bersatu. Ya, bagaimana kita sebagai seorang Muslim, ya, kita saling care, peka dengan kondisi saudara-saudara kita di kanan kiri, ya, depan belakang kita, ya, kita bangun persatuan, ya, kita solidkan persatuan kita, ya, agar apa? Ya, agar tadi, ya, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang lapar, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang nggak bisa makan, yang nggak bisa sahur, yang nggak bisa berbuka. Ya, ini. Nah, bagaimana kita lihat, ya, kaum muhajirin dan ansor. Ketika kaum muhajirin, sahabat-sahabat dari Mekah yang berhijrah, mereka meninggalkan hartanya, ya, meninggalkan keluarganya, ya, mungkin hanya dengan bermodalkan baju yang dipakai, ya, tidak memiliki apa-apa. Lalu datang ke Madinah, kemudian disambut oleh saudara-saudara Ansornya. Ya, Rasulullah persatukan mereka dengan bingkai keimanan. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ya, kondisi saat ini adalah kondisi yang menguji kepekaan kita, ya, menguji kepekaan kita, ya, terhadap kondisi saudara-saudara kita. Meskipun, ya, kita sadar kita pun dalam kondisi yang kurang baik. Meskipun kita sadar kondisi kita pun sedang susah, sedang sempit, tapi unity, kita harus bersatu, harus saling menguatkan, ya. Dan di poin ini penting juga, ya, untuk bisa kita ikuti arahan dari para ulama, arahan dari pemerintah, ya. Mungkin di daerahnya berlaku PSBB misalnya, ya, pembatasan sosial berskala besar, ya, ikuti. Ya, kalau nggak bersatu, yang satu pakai masker, yang lain enggak. Ya, kemudian yang satu masih acuh dengan kondisi ini, yang satu sudah mulai ketat melakukan social distancing dan lain sebagainya. Nah, ini, ya, khawatirnya kondisi ini, ya, akan berlarut-larut. Ya, unity harus bersatu, harus solid. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan yang berbahagia, ya, virus S yang terakhir adalah surrender. Ya, surrender. Di ayat Al-Baqarah 155, Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wal naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin." Allah mengatakan akan menguji, sungguh-sungguh akan menguji dengan 5 hal tadi. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tapi Allah mengatakan, wa basyyiris sabirin, dan berilah kabar. Bagi siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Adalah orang-orang di kualitas kondisi hari ini. Dengan segala keikhlasan, apapun bagian dari takdir yang Allah tetapkan dalam kehidupannya. Orang-orang yang menerima dan menganggap bahwasanya pemberian dari Allah adalah pemberian yang terbaik. Kenapa kita harus menerima? Karena yang memberinya Allah. Allah yang maha alim, yang maha bijaksana, yang maha rahman, yang maha rahim. Allah yang mengharamkan untuk dirinya kezaliman. Allah yang memberikan. Oleh karena itu kita harus menerima dengan penerimaan yang sepenuh hati. Ya. Terima meskipun pahit. Terima meskipun nggak cocok dengan keinginan kita. Terima meskipun sakit. Terima. Orang-orang sabar adalah orang-orang yang menerima. Kenapa harus diterima? Karena Allah yang ngasih. Allah yang mengizinkan. Kita berserah diri. Wabasyiris sabirin, kata Allah. Allah memberikan kabar bagi orang-orang yang bersabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang ketika diberikan musibah oleh Allah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah dan semuanya baik.
Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, semuanya baik. Kitanya aja yang belum tahu akhir dari cerita ini seperti apa, Bapak Ibu. Tapi yakin ini adalah hal terbaik, hadiah terbaik yang Allah berikan di Ramadan kita tahun ini. Terima dengan sepenuh penerimaan. Yakin bahwasanya semuanya dalam kontrol Allah, wa inna ilahi roji'un. Dan semuanya akan kembali kepada Allah. Penyelesaiannya, Allah yang nanti akan rapihkan. Allah yang nanti akan ngasih lagi rezeki yang lebih baik bagi kita. Allah nanti yang ngasih lagi pekerjaan yang jauh lebih baik. Allah nanti akan ngasih rezeki melalui bisnis yang jauh mungkin lebih berkah dibandingkan dengan apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Tawakal, bergantung secara total kepada Allah, serah diri, secara ikhlas. Bapak Ibu, misal saya punya laptop, dan saya orang yang nggak ngerti tentang urusan laptop. Saya hanya taunya pakai laptop. Tapi ketika laptop saya rusak, saya nggak ngerti urusan laptop. Kira-kira mana yang lebih bagus? Saya berusaha membereskan atau memperbaiki laptop itu sendiri. Padahal saya sadar saya nggak ngerti untuk urusan memperbaiki laptop. Atau kita serahkan ya laptop kita yang rusak tadi kepada ahli servis laptop. Ada orang yang ahli banget dalam servis laptop, kita serahkan kepada ahlinya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, banyak orang stres, banyak orang putus asa, banyak orang salah langkah, banyak orang yang akhirnya bingung. Karena apa? Ya, karena ngotak-ngatik masalah yang udah jelas dia nggak bisa membereskannya. Maka langkah yang terbaik adalah kita surrender. Serahkan sama ahlinya. Serahkan sama Allah. Serahkan. Allah sang pemilik kejadian. Allah yang memberikan kejadian bagi kita hari ini. Dan di tangan Allah juga solusi dan pertolongan untuk kita. Surrender. Dah, sabar. Terima. Ya. Total bertumbuh. Insya Allah kita hadapi virus, pandemi virus corona ini dengan virus. Victory mindset, kemudian inisiatif, harus punya inisiatif, harus terus berinovasi, harus reasonable, harus masuk akal, realistis dengan kondisi saat ini, harus bersatu, unity. Dan yang terakhir, yang paling penting, surrender, benar-benar berserah diri, benar-benar sabar, agar kita mendapatkan kabar baik, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiri sabirin kata Allah. Wa basyiri sabirin kata Allah. Kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, yang semoga Allah makin sayang sama kita semua. Semoga Allah mengkaruniakan bagi kita kesabaran, ya, ihtisab, terus berharap hanya kepada Allah. Ya, ikhtiar dengan ikhtiar maksimal yang bisa kita lakukan hari ini. Dan yang paling penting adalah jaga kesatuan kita. Jaga kesatuan kita. Dan rekan-rekan, ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ya, PPA Institute sudah setiap hari saya lihat para guru, manajemen berusaha memikirkan ya langkah-langkah apa, ya, atau solusi-solusi yang bisa diberikan seperti apa. Untuk kita bisa menghadapi ya kondisi ini secara bersama-sama dan lulus keluar dari kondisi ini dengan hasil yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, seperti saya sampaikan tadi, ada salah satu solusi yang mungkin ini bisa menjadi solusi untuk kita sama-sama bergerak dalam kondisi sempit ini, ya, salah satunya dengan gerakan yang diinisiasi oleh SBS, ya, kemudian oleh IOA Club. Karena itu Bapak Ibu kita dukung, ya. Ada IOA Gold juga. Karena itu Bapak Ibu, ya, harapan saya, ya,
semuanya akan bisa kita lewati dengan baik, ya, dan kita tampil menjadi pemenang, ya, Allah di dalam kehidupan kita. Mungkin itu saja maksudnya yang bisa saya mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan bisa menjadi bekal untuk saya pribadi, keluarga, dan mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Terima kasih Ustaz Isdah. Masya Allah. Jadi gimana teman-teman? Ya, kita lawan virus juga dengan virus. Apa aja itu singkatannya? Ada yang hafal? Ya, V-nya mindset. Kita harus punya mental pemenang karena yakin Allah itu bersama. Sebagaimana mentalitas para sahabat Nabi, para ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu punya victory mindset. Kemudian inisiatif dan innovation ya terus bergerak, berinovasi, kemudian juga reasonable dan realistic gitu ya. Dan juga unity, kita bersatu bareng-bareng, dan terakhir kita berserah kepada Allah ya. Masya Allah. Kita ada sesi diskusi ya, mungkin 1-2 orang bisa nih Ustaz Isa. Bisa. Tapi boleh, Mas. Mungkin kita sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ya mau ngumumkan dulu teman-teman sekalian. Tadi banyak banget poin-poin yang saya catat nih dari yang Ustadz Isa sampaikan tuh. Ini Masya Allah rumus baru ya, rumus baru yang bisa kita jadikan pegangan ya dalam menghadapi wabah seperti ini. VIRUS ya, virus. Langsung ada yang nulis nih di kolom chat nih. Ibu Risnawati Sulaiman, dahsyat ya. Nah, jangan lupa kita kan masih berbagi door prize ya. Webinar Teras PPA berbagi door prize, berbagi rezeki. Sepanjang Ramadan ini ada hadiah-hadiah menarik, merchandise dari PPA, dari YAI, dan juga emas 24 karat dari EOA Gold. Nah, caranya teman-teman share resume atau apa yang teman-teman dapatkan dari kajian malam ini ya. Cara udah saya tulis tuh di kolom chat. Jadi share resume atau poin apa yang paling mengena di hati Anda, lalu sertakan hashtag Teras PPA, hashtag EOA Gold, dan hashtag judul kajian malam ini virus. Hashtagnya hashtag virus ya. Dan juga ada link yang bisa di-share, ada website yang bisa di-share, website PPA, EOA Gold, Wakaf Pembangunan Pesantren yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman YAI dan Inspirator Amal, dan juga tag FB dan IG-nya PPA, Bulia Tama, boleh juga tag FB-nya saya, IG saya, Sony Abikim, Mas Randy juga, dan Ustadz Isa selaku pemateri malam hari ini. Begitu ya. Baik, teman-teman sekalian, silakan angkat tangan, singkat, padat, jelas ya. Raise your hand. Nanti saya pilih, kelihatan dari sini siapa yang full. Ayesha Ilansyah, Ayesha Akila Liansyah. Silakan, saya unmute. Silakan, ini dengan siapa, dari mana nih? Alesya, Ibu atau Mbak ini, mohon maaf. Loh, mana hilang nih? Putus nampaknya. Oh, putus nampaknya. Oke, ada lagi yang sudah angkat tangan? Silakan, yang mau diskusi atau boleh nanya sama Ustadz Isa, singkat aja. Ada kawan-kawan? Kalau nggak ada, saya tutup nih. Jadi gunakan fasilitas raise your hand, gitu ya. Kemudian, nah ini ada nih, Marty, atas nama Marty. Oke, saya unmute ya. Silakan atas nama Marty. Halo, Ibu atau Mbak? Halo? Halo? Suaranya kecil sekali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini Bu, Mbak? Dari Aceh, Mas. Oh, Aceh, Masya Allah. Di mana Acehnya, Aceh, Bu? Aceh Barat Daya. Aceh Barat. Allah. Silakan Bu Marti. Singkat aja ya. Iya. Ya Ustaz, saya mau nanya bagaimana membuat mindset kita tadi ya, supaya benar-benar bisa menjadi mindset yang benar.
pola pikirnya benar sehingga bisa aplikasinya dengan benar pula. Demikian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Isa, terdengar jelas? Ya, terdengar. Oh, ini pertanyaan singkat tapi dalam ini, kan Ustaz? Ya, nah tentunya untuk kita bisa memiliki mindset yang benar seperti itu. Yang pertama adalah kita harus yakin bahwasannya ya apa yang Allah takdirkan semuanya baik. Ya, semua yang Allah takdirkan baik. Dah, titik. Kemudian ya selalu berprasangka baik kepada Allah. Selalu berprasangka baik. Ya, selalu berprasangka baik ya, dan yakin bahwasannya setiap yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Kemudian ya yang bisa kita lakukan juga ada yang mengatakan katanya untuk kita bisa tahu kondisi kita 5 tahun ke depan ya atau misalnya kondisi kita hari ini itu ditentukan oleh kondisi kita 5 tahun ke belakang. Buku apa yang kita baca, dengan siapa kita bergaul. Nah, ini akan menentukan kondisi 5 tahun kita ke depan. Nah, oleh karena itu Ibu yang berbahagia ya, untuk kita bisa memiliki mindset salah satunya adalah kita lihat ya, komunitas dengan siapa bergaul, bacaan yang kita sering baca seperti apa. Nah, apalagi kita sebagai seorang Muslim ya, kita menjadikan bacaan Al-Qur'an itu menjadi bacaan utama. Bagaimana kita bisa melihat ya membaca dari Al-Qur'an tadi ya, bagaimana Allah memberikan ibaratnya cerita-cerita di dalam Al-Qur'an ya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kita tinggal ibaratnya itu mempelajari Al-Qur'an secara lebih baik ya, bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya, ini akan merubah mindset kita. Nah, seringkali orang memiliki mindset yang kurang baik ya ketika tadi salah satunya adalah buku bacaan misalnya atau dengan siapa dia bergaul, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya, Ibu ya. Seperti itu. Ya, Ustaz Isa, barakallah. Ini ada yang tanya nih, mana Allah itu number one dulu? Ya, kalau yang saya pahami dari Ustaz Isa, dalam setiap huruf yang tadi Ustaz Isa bilang, itu harus nyambung ke Allah. Gitu ya. Loh, kita baru bisa punya victory mindset. Loh, kita yakin betul-betul Allah bersama kita. Gitu ya. Ini rumus ini bisa dipakai netral nih, ya. Orang yang nggak kenal Allah juga bisa punya victory mindset. Tapi kalau orang-orang yang kenal sama Allah, beda victory mindsetnya, nyambung ke Allah, gantungannya Allah. Jadi sejak awal sudah ada Allah, gitu ya Ustaz ya. Jadi Allah tuh di setiap proses itu kita jaga terus. Kemudian orang itu bisa berinisiatif, orang itu bisa berinovasi. Lagi-lagi karena dia selalu menyertakan Allah dalam setiap langkahnya. Kalau dia selalu menyertakan Allah dalam setiap langkahnya, maka Allah akan bimbing tiap langkahnya, bikin dia punya inisiasi dan bikin dia inovasi. Karena yang bisa ngasih kita ide, itu ilham dari Allah. Idenya bukan dari otak kita, tapi betul-betul kita minta dituntun sama Allah. Kemudian orang itu bisa punya alasan, ya, bisa menyikapi setiap kejadian dengan tepat, lagi-lagi atas bimbingan Allah, dan bisa bersatu juga niatnya karena Allah, dan tentu saja berserahnya karena Allah. Ya, jadi ini rumus yang itu supaya jadi kalimat virus. Betul, ya. Lebih kepada jadi, pemilihan itu aja. Pemilihan tapi kalimat. Tentunya Allah number one. Yes. Ya, jadi istilahnya bukan berarti dengan rumus virus ini surrendernya ini menjadi bagian akhir dari apa yang kita lakukan, tidak. Ini satu kesatuan, ya penempatannya itu hanya untuk membuat lebih menarik saja seperti itu. Iya, jadi bukan urutan ya Tat ya. Bukan. Hanya satu inspirasi yang bisa kita ambil dari kalimat virus itu, retorika yang mudah-mudahan jadi inspirasi. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Saya mohon maaf nih, pasti banyak yang mau nanya ya. Insya Allah kalau di forum ini di YouTube juga saya dapat info dari dari YouTube nih, dari tim di YouTube, banyak pertanyaan di YouTube. Ini kan kita relay di YouTube ya, tapi nggak bisa dijawab tentu saja karena waktunya terbatas. Insya Allah pokoknya stay tune terus lah ya di webinar Teras PPA. Kita akan terus menemani teman-teman, dan ini bentuk konkret perjuangan PPA untuk betul-betul menemani kawan-kawan dalam mengarungi wabah ini, gitu ya. Wabah COVID-19 ini kita bergerak di
3 dimensi ya, spiritual, sosial, finansial. Dan kita bergerak dalam bentuk konkret. Ini bagian dari upaya kita menemani kawan-kawan. Dan kita nggak cuma teori kajian, betul kita kepingin jadi gerakan dan tindakan yang nyata gitu ya. Jadi pokoknya stay tune terus bersama kita, sama-sama yuk kita minimal berkontribusi ya, walaupun kontribusinya kecil, tapi mudah-mudahan Allah itu dan bukan mudah-mudahan, pastinya Allah itu maha mensyukuri, Allah maha melihat, dan Allah maha melipat gandakan setiap upaya kita. Yuk gabung bareng PPA ya, bismillah, sama-sama kita berkontribusi untuk negeri kita tercinta ini supaya jadi lebih baik.